so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Selesai. Baik, selanjutnya kita absen dulu. Rahmayanti hadir. Siti Nurhalisa hadir. Muhammad Fajar hadir. Fadil sakit. Baik, kita masuk pada tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengonstruksi informasi berupa materi cerpen. 4.1 merancang pernyataan umum tentang struktur cerpen. Selanjutnya, indikator. Yang pertama, mengidentifikasi cerpen. Yang kedua, menerapkan fungsi cerpen. Yang ketiga, menerapkan tujuan cerpen. Dan yang keempat, menjelaskan struktur cerpen. Baik, sebelumnya ada yang pernah dengar apa itu cerpen? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan jelaskan ya. Cerpen atau cerita pendek merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, terfokus pada satu tokoh. Yang kedua, ceritanya tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, memiliki puncak masalah. Yang keempat, terdapat solusi atau penyelesaian masalah. Yang kelima, ceritanya padat dan langsung tertuju pada tujuan. Yang keenam, alur yang singkat membuat cerpen tidak memiliki tokoh yang banyak. Dan yang terakhir, latar ceritanya terbatas. Selanjutnya, fungsi dan tujuan cerpen. Sebelumnya ada yang tahu apa fungsi dan tujuan cerpen? Baik, Ibu akan jelaskan ya. Fungsi cerpen adalah untuk mengungkapkan perasaan si penulis kepada pembaca dalam bentuk imajinasi atau hayalan yang dituangkan pada sebuah cerita pendek. Sedangkan tujuannya yaitu menghibur dan memotivasi pembaca atau tempat menuangkan imajinasi penulis. Selanjutnya, kaidah kebahasaan cerpen. Kaidah kebahasaan cerpen antara lain, yang pertama, kalimatnya banyak yang bermakna lampau. Kalimat itu ditandai dengan kata-kata seperti saat, telah terjadi, ketika itu, beberapa tahun yang lalu. Dan yang kedua, banyak menggunakan kata penghubung yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contohnya, mula-mula, sebelumnya, kemudian, sejak saat, dan setelah itu. Selanjutnya, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya, mengobati, menghindar, menangis, dan menyuruh. Selanjutnya, menunjukkan kalimat tak langsung untuk menceritakan perkataan seorang tokoh oleh pengarang. Contohnya, menceritakan tentang, menuturkan, mengungkapkan, mengatakan, bahwa, menyatakan. Selanjutnya, pikiran dan perasaan tokoh yang banyak digambarkan menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu. Contoh, berharap, mengalami, merasakan, dan menginginkan. Yang terakhir, menggunakan banyak dialog yang ditunjukkan tanda petik ganda maupun kata kerja menunjukkan tutur langsung. Contoh, habis kemana saja kamu? Tanya Andi dan Rini. Baik anak-anak, itulah tadi materi yang sempat Ibu berikan. Sampai sini apa ada yang kurang dipahami? Oke, kalau sudah jelas, Ibu akan memberikan tugas ya. Tugasnya yaitu membuat cerpen dan mempresentasikannya minggu depan. Dan silahkan buka bukunya halaman 560. Di situ ada materi tentang cerpen. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan tanyakan kepada Ibu pada pertemuan selanjutnya. Mungkin itulah tadi pertemuan singkat kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.